mumpung gue lagi inget, gue pengen tanya ke lu, Jel. Kira-kira menurut Jelly, prediksi siapakah yang akan mendapatkan WWCD di Erangel kali ini? Selalu ya permainan prediksi Yoi. yang cukup meresahkan ini. Erangel, kayaknya gua rasa Livescape sih. Livescape ya? Soalnya, Bentar, mohon enggak, maaf, Livescape tidak nggak bermain. main, mohon Livescape tidak maaf. bermain. Iya, Livescape tidak main ya. Berarti kalau kita berkaca sama kemarin yang dapetin kan BTR, Aura sama Takai. Yang belum mendapatkan di Erangel itu ada banyak. Gua mau coba Skylet sih kayaknya. Skylet ya. Kalau menurut prediksi gua mungkin RRQ. Tapi ngomongin RRQ, apakah akan ada pertempuran kembali di sekitar apartemen school dan juga di arah schoolnya? Karena mengingat grup A bermain dan akan ada potensi untuk melihat school berdarah lagi. Tapi dengan flag pet yang seperti ini agak kurang nge-support nih. Ya, karena agak jauh untuk bisa mencapai ke titik school. Tapi yang gua yakin 100% ngambil school tetap RRQ. Dan dilihat di situ zone Ya betul. langsung balik, dia nggak mau ngambil school lagi setelah kemarin di match pertama dalam waktu beberapa detik saja, sekitar 17 detik ya kalau nggak salah, langsung diratakan oleh RRQ di school. Dia ngapain juga gambling. Ini Betul. udah hari kedua, kesempatannya udah tinggal sisa sedikit lagi. Mau nggak mau zone sepertinya akan mengalah untuk bisa mencari poin supaya bisa lolos nanti ke Super Weekend. Betul, dan terlihat Zone mengambil area looting yang kosong ditinggalkan oleh Livescape karena Livescape tidak bermain untuk di game kedua kita. Dan grup B pokoknya, grup B yang tidak bermain. Dan circle-nya menuju ke arah sebelah kanan ini agak sedikit recall dengan apa yang terjadi di Miramar. Tapi kali ini Erangel-nya ternyata circle-nya serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama, betul, ke kanan lagi dan ke kanan lagi. Dan dengan garis pesawat yang menjauhi circle nih harusnya akan banyak sekali early rotation juga pastinya untuk mengisi bagian pesisir pantai. Karena di pesisir pantai di bagian Lipovka itu adalah tempat yang nyaman juga. Andai kata nanti circle-nya mantul lagi ke kiri, ya nggak terlalu jauh juga kan untuk bergeraknya dan menghindari keramaian pastinya. Yap, betul sekali. Sementara dari Alter Ego Limax, mereka tidak mendapatkan gangguan sama sekali. Mereka akan memaksimalkan looting mereka untuk di arah SMB. Bigetron, baru kali ini gue ngelihat scrapping mereka tidak terlalu jauh kalau kita membicarakan farm yang biasanya diamankan oleh Red Aliens. Tapi sepertinya dari Luxi, sadar tidak hanya Bigetron yang ada di daerah sekitar sini, ada Boom yang sudah mendapatkan beberapa vehicle untuk melanjutkan rotasi mereka mungkin akan menuju ke arah Milta. Benar, karena mereka juga memiliki drop zone di bagian kanan. Ini bakal enak sih sebenarnya untuk Boom. Dengan mereka sudah menguasai terlebih dahulu untuk drop zone-nya, mereka bisa spending time lebih lama untuk nge-looting juga. Mengingat circle-nya masih ke arah kanan, dan kanan. Sementara untuk kamera bergeser ke bagian Georgopol, harusnya masih dengan tim yang sama. Aura tidak berpindah sedikit pun di bagian apartemen. Dan tadi di match sebelumnya ketika fight antara Aura dengan RRQ, itu keren banget sih RRQ sih menurut gue. Betul, setup yang mereka lakukan benar-benar ngebuat auranya pusing. Dan tentunya dengan fight yang tadi kita lihat, tapi sangat disayangkan ya. Dengan setup yang sedemikian rupa masih belum bisa membuat RRQ survive lebih lama karena Aura yang tadi memenangkan fight-nya. Iya betul, dan memang salah satu punggawa dari RRQ yang sempat tadi dibahas sama Flo juga, transfer player yang udah mulai cukup kelihatan dampaknya, itu si RRQ Mort ini. Dengan permainannya yang begitu stabil dan bisa menyeimbangkan RRQ, itu membuat RRQ di 2 hari ini bermain dengan cukup konsisten. Betul, kalau kita ingat juga lah kalau kita ngomongin GD ya, karena GD juga lagi kesorot sama observer kita. GD juga termasuk tim pendatang baru di season 3 waktu itu dengan gebrakan, nah itu dia. Gebrakan yang benar-benar mengejutkan dengan performa yang mereka lakukan. Dan mereka tak gentar banget untuk menghadapi big name. Bisa dibilang mereka pendatang baru di season 3. Terus mereka bertemu dengan tim-tim besar. Di kala itu mereka posisi drop zone-nya juga bentrokan dengan EVOS. Lalu mereka rotasinya juga sempat sering bertemu dengan Bigetron. Tapi mereka nggak gentar gitu untuk di season 3. Dan season 4 ini tentunya akan menjadi pembuktian. Karena gue sempat ngelihat ketika lagi off season PMPL. Perform dari GD itu agak sedikit menurun. Ya sempat sih di beberapa turnamen yang memantau kegiatan dari GD sendiri ketika sedang bermain. Ya tapi balik lagi, dengan adanya persiapan-persiapan juga yang mereka jalankan, harusnya sih di PMPL season 4 mereka sudah jauh lebih ready. Dan pastinya kalau kita melihat victim yang kali ini juga bermain di bagian Yasnaya, kemarin begitu agresif permainan dari victim, berhasil untuk mendapatkan 19 kill point di Miramar. Tapi apakah nanti di Erangel mereka bisa kembali menguasai dan menjalankan tempo permainan yang sedemikian agresif atau tidak, kita lihat aja. Dan ini dia Nero, yang bisa dibilang menjadi salah satu tim kuda hitam yang harus diwaspadai. Gue masih belum melihat nih Nero yang bermain dengan begitu baik di PMNC sebelumnya.
Dan kali ini mereka juga punya player baru yaitu Miliano ya, yang sudah mulai menyeimbangi permainan dari Nero. Gue belum melihat ada Larry bermain selama match di PMPL ini. Apakah itu adalah kartu as dari Nero? Gue masih belum tahu juga. Ya, karena kalau kita lihat dari hasil yang sudah didapatkan oleh Nero dalam 2 hari ini belum terlalu maksimal lah, atau bahkan bisa dibilang benar-benar nggak maksimal gitu. Mereka terjebak di bagian bottom 4. Bahkan mereka ada di bagian paling buncit untuk di urutan ke-20 dari 20 tim. Berarti mereka paling bawah saat ini dengan kondisi gap point ya, walaupun memang tidak terlalu jauh gitu antara GD yang menjadi juru kunci dengan 21 total poin. Sementara Nero berada di arah 14. Gapnya memang tidak jauh, tapi bukan hal yang mudah untuk dikejar. Karena ngelihat permainan mereka yang belum stabil, terus tim-tim lain juga sudah mulai melakukan pembenahan. Yang mereka kejar adalah poin-poin yang bergerak, bukan poin yang stuck atau poin yang berdiam begitu saja. Makanya mereka harus benar-benar melakukan evaluasi yang totalitas sih kalau mereka ingin masuk ke Super Weekend yang pertama. Ya benar banget. Dan apalagi di Super Weekend itu hanya diambil top 16-nya aja ya, top 16. Tapi bukan berarti mereka tidak mampu karena kita masih ada beberapa match lagi. Namun Supply disamperin? Dia langsung putar banting setir dari seorang Keraibu. Akankah ditantang dari tim Bigetron kali ini atau mereka bakal ninggalin? Sepertinya akan ditantang di Pasta. Wah gila, disamperin begitu saja oleh Supply Bank. Dan gue kira tadi gerakannya akan langsung melanjutkan ke checkpoint yang mereka incar. Tapi begitu ada tembakan dari salah satu punggawa dari Red Aliens, mereka sedikit melakukan setup. Satu pemain mereka offside dan memaksa 3 pemain lainnya bahkan harus mendapatkan atau menempati diri mereka ke sebuah checkpoint yang mungkin tidak mereka incar. Agak mengejutkan ya. Padahal biasanya kalau misalkan ada satu rumah bunyi tembakan, ada orang, cabut. Ini enggak, ada orang. Kalau di klasik mungkin akan terjadi, ada tembakan, hajar gitu. Tapi kalau di turnamen kayaknya untuk melakukan hal seperti itu, apalagi untuk di zona-zona awal kayaknya belum sih. Ya oke. Tapi tadi kita melihat tadi dari player Bigetron langsung merepositioning posisinya. Namun Rosemary kali ini spot seorang Zuxi, kepala itu sudah terlihat tapi masih belum ditembak. Headshot dari seorang Rosemary mampu menumbangkan seorang Zuxi. Betul, itu tingkat kesabaran yang cukup besar dari seorang Rosemary. Dia nggak langsung nembak, tapi benar-benar menunggu sebuah momentum hingga Zuxi-nya diam, lalu dia tembak dan headshot. Dapetin satu pemain, langsung ada follow up dari Bigetron. Yuhai akan berusaha untuk menyelamatkan Zuxi saat ini dengan kondisi di mana pemain-pemain Supply Bank juga tidak langsung untuk melakukan setup push ke arah satu pemain dari Bigetron yang berhasil mereka tumbangkan. Ya, sebuah tap gertakan nampaknya yang dilontarkan oleh Supply Bank dan kembali mencari informasi-informasi dari seorang Rosemary. Sepertinya ini akan menjadi informasi yang sangat penting juga, mengingat mereka berusaha untuk mengambil alih rumah di bagian farm, di mana yang mereka tahu farm itu udah pasti ada Bigetron Red Aliens. Dan sementara kalau kita memantau circle yang sudah mulai dipadati oleh banyak sekali player-player, ada Nero juga yang mulai masuk dari arah jam 12, Aura dari sebelah kiri, dari sebelah jam 9 pun ada zone, bahkan Alter Ego masih berada di Pulau Selatan, masih belum mau menyeberang begitu saja, Pasta. Betul, AE bakal memainkan tempo lambat seperti yang biasanya mereka lakukan di season-season sebelumnya. Sorry, bukan AE-nya, tapi Limax-nya. Iya. Ya, tapi Limax-nya. Gue baru mau bahas lebih detailnya gitu, tapi gue baru ingat bahwa Alter Ego ini line up-nya berbeda. Saat ini yang ada di Alter Ego adalah punggawa Aerowolf pada masanya. Betul, jadi secara keseluruhan gameplay itu dibawa karena mereka pindah secara satu tim, whole team yang pindah ya. Betul. Alright. Ngelihat RRQ juga tadi sudah mulai melakukan pergerakan yang begitu cepat. Mereka meninggalkan drop zone mereka dengan sangat cepat lalu menuju ke arah sebuah checkpoint. Tadi kalau nggak salah RRQ mengamankan daerah Cekungan Dewa. Cekungan Dewa di sekitar shelter yang biasanya diamankan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Tapi tidak terlalu lama kayaknya untuk mereka berada di arah sana. Karena tuh terlalu banyak tempat yang bisa mengcounter posisi dari tim RRQ. Dan kalau kita lihat dari Onyx, mereka sudah mulai menuju ke arah jembatan sekitar Yasnaya, di mana mereka butuh bergerak sedikit lagi untuk masuk ke area aman untuk circle yang pertama. Checkpoint mereka lagi sudah berhasil ditempuh dengan nyaman sejauh ini. Belum ada perang yang benar-benar komit. Hanya ada sedikit shoulder pick tadi yang dilakukan oleh pemain Supply Bank dan mendapatkan satu knockout ke arah BTR. Tapi lagi-lagi belum ada sebuah confirm kill. Dan Aura yang bermain dengan tempo yang agak lambat juga karena posisi drop zone mereka dan juga posisi circle tuh, wow, itu berjauhan banget. Bahkan di tengah-tengah mereka rotasi sempat turun untuk memberikan sedikit gangguan ke arah tim Onyx. Tapi lagi dan lagi belum ada commit fight di antara tim-tim yang ada. Apakah ini bakal menjadi sebuah commit fight pertama? Karena masih ada beberapa tekanan yang dilakukan menuju ke arah Onyx. Tembakan dari Aura dan Onyx
tidak ambil pusing untuk merespon apa yang dilakukan oleh Aura. Mereka tetap bermain objektif untuk menuju ke checkpoint yang sudah mereka tentukan. Alright, ini menarik banget karena kedua tim bergerak secara beriringan. Yang Betul. satu berada di bagian high groundnya, bahkan kali ini No Mercy turun. Oh no, apakah mungkin No Mercy akan langsung menabuh genderang perangnya yang pertama dibuka dengan DP kali 4-nya? Dan masih belum, hanya mencari info nampaknya kemanakah Onyx akan berlabuh. Di tapping sedikit saja, tapi Onyx akan melakukan meta cuek. Kabur aja terus untuk bisa fokus ke arah checkpoint yang mereka inginkan. Betul, bahkan tidak hanya dua tim itu antara Onyx dan juga pemain-pemain dari Aura, bahkan dari Boom, mereka juga sudah mulai melihat beberapa pergerakan dari tim RRQ. Wow, terlalu percaya diri menurut gua untuk melakukan hold position di arah open field sekitar mansion. Ini benar-benar sebuah apa ya? Tingkat kepercayaan dirian untuk melakukan setup di open field seperti ini dengan kondisi UAS mereka yang sudah mulai terbakar dan juga ada bagi mereka yang sudah mulai diparkirkan, ini akan membatasi vehicle yang mereka punya tentunya. Dan kita harus ingat juga beberapa momen Last Circle bahkan selalu menuju ke arah open field untuk di 2 hari PMPL Weekdays ini. Yep, betul sekali. Mereka harus saving utilities juga untuk nanti di akhirnya mereka bermain di bagian late circle-nya. Namun sepertinya di sisi lain pun kali ini Genesis Dogma yang sudah mulai mengusir, mengzoning out player-player dari Zone Esports yang sedang mencari tempat untuk berlabuh. Selanjutnya FJ mobilnya ditembakin kanan kiri, tapi sepertinya masih bisa lolos untuk dari mobil FJ-nya itu sendiri. Sementara kalau kita lihat dari sisi lain pun semua tim sedang berusaha untuk mendapatkan dan mengamankan area yang mereka inginkan. Mereka sama sekali tidak mau berbagi, bahkan kalau bisa menghindari area keramaian. Ya, mereka nggak mau ambil resiko. Ini udah tinggal 4 match lagi, Jel, termasuk match yang sedang kita lihat untuk melihat kira-kira nanti 16 tim mana aja yang akan menuju ke Super Weekend yang pertama untuk di minggu pertama PMPL Indonesia season yang keempat. Alter Ego sudah mendapatkan area rotasi yang aman, mereka bermain di bagian pinggir circle, bahkan di arah jembatan sebelah kanan dari SMB mereka nggak ada gangguan sama sekali karena Bigetron lebih memilih untuk melakukan setup mereka sedikit menuju ke daerah perkayuan. Ada split position yang mereka lakukan, 2-2 meninggalkan 2 pemain di arah Milta dan ada zone di sekitar mereka, ada GD di sekitar mereka juga. Bahkan dari Banyu untuk zone e-sport tidak melakukan beberapa pergerakan agresif. Kita tahu Banyu juga salah satu pemain yang biasanya melakukan beberapa pick-pick agresif. Tapi kali ini Banyu hanya ingin mencari beberapa informasi untuk area sekitar Milta. Benar, mengingat ini juga berarti sekitar 2 atau 3 match terakhir ya untuk setiap grup karena berbeda juga kan untuk dari urutan permainannya. Yep. Kemanakah circle-nya akan berlabuh? Ternyata fokus mengecil ke arah bagian shelter-nya harusnya akan menjadi area yang menarik mengingat shelter itu ada bagian underground-nya juga yang bisa dimainkan oleh beberapa tim. Bahkan kali ini dari Bigetron Red Alien sudah mulai meng-spot. Terkena tadi ada hit mark-nya 1 masuk ke arah badan Dewa United. Betul, lumayan dalam tapi masih belum mendapatkan sebuah knockout untuk Bigetron. Kalau lihat dari Boom juga mereka sudah mendapatkan tempat yang nyaman. Posisi mereka juga sudah masuk ke dalam zona, bermain tipis di sekitar penjara atau prison ya. Sementara Fokker yang mengamankan area lower ground, tidak ingin overpick ke arah high ground karena di bagian atas sudah ada supply bank yang sewaktu-waktu bisa menembak ke arah Boom. Bahkan Boom melakukan split position, 3-1 split yang mereka lakukan. Berarti satu lagi itu adalah tadi ada Ken, ada Kenan. Voker yang diutus seorang diri untuk berpisah. Ini cukup menarik ya setup dari Boom itu sendiri. Betul. Mereka benar-benar menguasai area bagian prison. Mereka nggak mau berbagi. Kalau bisa sampai Nero pergi sejauh-jauhnya. Jangan sampai Nero mendekat ke arah Boom. Bahkan masih ditembakin terus-menerus untuk diusir, dipukul mundur. Neronya nggak jadi berbagi area dengan Boom. Dan sementara dari Onyx sudah mulai berpindah juga kali ini bersama-sama dari Powerpunk dan Keishi juga. Onyx, kalau kita ngebahas tentang Onyx, gue masih belum bisa melihat permainan Onyx yang sebagaimana kita tahu begitu agresif, banyak sekali melakukan kill point. Hanya kemarin saja ketika kita lihat Raffi seorang diri, Betul. survivalnya benar-benar kuat banget dan dia Nyaris benar-benar WWCD ya. hampir nyaris WWCD. Cuman memang tadinya dari Takai masih ada banyak kan ya, dan dicicil satu persatu itu yang mungkin membuat juga Takai masih bisa survive dengan beberapa punggau yang masih survive terus-menerus sampai di akhir circle. Ya, bahkan Onyx saat ini kalau kita sedikit ingat gitu untuk posisi leaderboard, mereka berada di leaderboard yang cukup aman untuk di peringkat yang ke-7 dengan 47 total poin yang sudah mereka dapatkan. Dan kali ini Onyx juga masih bermain dengan tempo yang agresif menurut gua untuk berusaha mendapatkan informasi dan sedikit memberikan gangguan kepada tim-tim yang rotasi di sekitar mereka menuju ke checkpoint-checkpoint yang sudah mereka tentukan. Dan kali ini Keishi yang sudah mengganti kendaraannya dengan bagi yang lain akan melakukan regroup dan sudah mulai memberikan tanda ke kiri tapi tidak fokus bahwa di depan dia ada sebuah pohon. Enggak, itu salah pohonnya. Oh, itu salah pohonnya. Siapa yang taruh pohon di situ? Bener, karena Keishi itu cowok. Jadi cowok itu selalu salah.
Oh iya, ada yang nanam pohon ya. Betul. Oke, dan sementara juga di sisi lain Boom yang masih menempati rumah yang sama seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, tidak bergerak sama sekali. Ini benar-benar 15 menit tidak ada fight yang berlanjut ya, hanya sedikit gertakan-gertakan, informasi yang dikumpulkan. Benar-benar jauh beda 180 derajat dengan hari pertama yang kemarin kita nonton bareng, Pasta. Betul, ini gila, lihat semua tim mengamankan seperempat sampai ke 50% circle-nya. Yes. Main aman karena takut untuk bouncing circle keempat, menjauh dari checkpoint mereka saat ini atau tempat mereka melakukan setup saat ini. Nero pun nggak berani untuk bergerak terlalu bebas. Mereka mengamankan beberapa advantage dari tempat mereka saat ini. Yang penting ketutup dari high ground-nya, mereka zonanya, dan ternyata zona sudah mulai mengecil menuju ke daerah perkayuan. Ini banyak banget spot-spot gaib yang ada di daerah perkayuan ini. Lihat, ini adalah tiren yang menurutku cukup bagus lah untuk dijadikan sebuah defensive area. Apalagi Aura sudah mulai lewat ke daerah sana, tapi mungkin harus sedikit naik lagi untuk mereka masuk ke dalam zona. Dibuka oleh Jaxi dan cukup dekat dengan tim NFT. Informasi sudah masuk dan Jaxi, sudah mulai ada gerakan ofensif yang dilakukan. Granat sudah mulai dilempar, namun belum ada splash damage yang masuk ke arah Jaxi. Tapi lihat dari seorang Ramones mengintip ke bagian lower ground, masih belum mengetahui di manakah Jaxi berada dan suara Vika sudah mulai terdengar. Dan what happened? Sedikit blunder terjadi di tim Aura di mana dua baginya mulai bertabrakan. Dan no, ini bukan pergerakan yang bagus dari Aura. No mercy, terkena nades dari tim NFT. Bad move dilakukan oleh Aura dan membuat mereka dalam tekanan besar dari tim NFT. Yes, itu adalah sebuah kesalahan minor yang malah menjadi fatal. Harusnya masih bisa di-revive. Tapi masalahnya dari NFT akan memanfaatkan momentum ini untuk terus-menerus menghujani granat ke arah depan. Felipe, lihat, masih saja terus-menerus melempari granat demi granat. Tapi Jaden dengan Chison akan berusaha untuk melakukan repositioning sedikit. Tarik mundur, tidak mau bermain terlalu berdekatan dengan NFT. Namun hati-hati juga untuk Aura. Sementara di sisi lain sudah ada Nero yang sudah memantau dan pastinya mendengarkan ada suara tembakan-tembakan. Terlebih lagi ada smoke yang sudah di pop out begitu tebal. Harusnya bisa menjadi pancingan juga untuk tim lain agar lebih aware. Ya, yang gue khawatirkan adalah minimnya utilities nanti yang dipunya oleh tim Aura. Karena mereka sudah melakukan smoke yang cukup banyak. Mungkin ada 5-6 smoke yang mereka pop up untuk menyelamatkan posisi mereka dari tim NFT. Malah di arah yang lain, RRQ. Satu persatu pemain mereka mulai tumbang. Peko dipulangkan ke arah lobby. Asa sedang dalam posisi terknock out. Butuh untuk diselamatkan. Hanya ada 2 player aktif dari RRQ yang saat ini belum terpantau oleh kamera. Karena yang lagi kita pantau adalah upaya dari Boom yang berusaha mendekat ke arah supply bank. Yes. High ground-nya diambil. Ini Boom susah banget sih. Dia soalnya kalau mau masuk di depannya sudah ada 2 palang pintu, ada 2 tim, ada Nero dan tim lain. Namun kamera kali ini akan fokus dulu dengan fight yang sudah mulai pecah antara Skylights dan juga RRQ. Mort yang masih bleeding out di depan sana dan nampaknya akhirnya berhasil di take down kembali lagi dan lagi. Trading cover terjadi, Jersey take down. Namun ternyata dari Smith akan berusaha untuk melakukan take cover dan ternyata RRQ sayang sekali harus puas di posisi ke-16, tidak membawa poin sama sekali. Betul, bahkan fight terjadi di arah yang lain di Lindes Gaming, tapi 2 pemain tumbang. Boom melakukan agresif, namun mereka harus kehilangan 2 pemain. Trade 2 untuk 2 antara Boom dan juga Supply Bank. Kondisi berimbang, sudah mulai terspotan. Poker juga ikutan tumbang. Supply Bank unggul dari segi fight. Sudah mulai melempar utilitiesnya ke arah depan dan sudah mulai ada pergerakan untuk menyelamatkan rekan-rekan Supply Bank yang lainnya. Tapi masih ada Ken yang siap sedia untuk menyambut kedatangan dari 2 pemain. Supply Bank yang lainnya sudah mulai melakukan shoulder pick yang bersuka arah bagian belakang dari batu. Namun dari seorang Ken masih cukup tenang. Jiggle tipis lumba-lumba ke arah sebelah kiri dan berhasil mendapatkan korban berikutnya. 1v1 situation antara seorang Bilot dan juga Ken. Masih bersabar, belum melakukan tindakan agresif, tapi Ken sudah mulai bergerak ke sebelah kanan. Dan terspot ternyata ada third party Nero menembak dari belakang dan Boom dipulangkan ke arah lobby. Wow. Supply Bank nampaknya berhasil untuk menjaga bibir circle-nya dengan sangat baik. Plus juga ada bantuan dari sisi lain pastinya. Ada third party yang turut andil dalam fight yang sebelumnya terjadi. Sementara kalau kita lihat dari victim kali ini bakal langsung close combat dengan arah ke Eagle 365. Eagle 365 diratakan oleh tim victim dan harus puas di posisi ke-14. Sementara Nero bakal langsung terobos aja lah ke arah depan. Supply Bank kali ini bakal selesai perkara datang lagi perkara baru dan Nero Oh my god. berhasil langsung meratakan Supply Bank begitu saja. Ini meta third party kembali aktif di Indonesia. Setelah kita melihat beberapa meta third party terjadi di PEI ya kalau nggak salah. Yes. Dan kali ini benar-benar menjadi sebuah strategi yang bisa diterapkan di Indonesia. Terbukti Nero menjadi third party dengan kondisi yang benar-benar tepat waktunya.
Wah, Ketika gokil. kelar perang tidak dikasih nafas, revive sudah dilakukan, healing belum selesai prosesnya tiba-tiba ditabrak sama Nero. Yes, pas banget. Revive dulu kan? Betul. Jadi kill point-nya masuk ke mereka. Masuk semuanya. Jadi dikasih, oh yaudah revive dulu. Oke selesai, ayo kita gas. Wah, bener-bener digaspol pokoknya sama tim Nero. Lumayan, Betul. kalau nggak salah berarti dapat 3 lah. Minimal 3 poin eliminasi yang berhasil mereka dapatkan. Wah, ini udah mulai pecah banget di circle yang kelima. Onyx berhasil meretake sebuah sniper tower. Memulangkan satu pemain ke arah lobby dan kali ini Nick sudah berada di bagian lantai 1. Ada Scarlet Gaming ternyata yang ingin mendapatkan sniper tower ini. Ternyata ada di lantai 2, bukan di lantai 1. Oh, pintunya tolong, mohon maaf. Jangan ditutup-tutup dulu ya, karena masih ada satu pemain Onyx yang ingin naik ke bagian atas. Dan Slayer bergerak perlahan-lahan. Oh, three-way showdown, ada Bigetron di belakang juga. Yes, Bigetron memantau pastinya. Dan sementara kalau kita lihat Smith sudah langsung saja menerobos ke arah depan. Langsung melemparkan sebuah granat, hampir saja nyaris menumbangkan seorang Nick. Tapi Nick sudah berhasil untuk turun ke arah bawah. Sementara kalau kita lihat banyak sekali ledakan demi ledakan. Redon buatan terjadi di rumah jamur ini. Tapi kalau kita lihat dari Pinky pun harus melakukan healing terlebih dahulu. Dan Nick melihat pergerakan lempar ke arah depan. Tapi Smith tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Langsung ditembak. Tapi ternyata what happened? Nick yang ternyata berhasil menembak kembali. Sistem yang begitu baik dari Skylights menumbangkan Nick. Dan kali ini dari Smith harusnya masih bisa mampu menyelamatkan temannya. Zona. Tapi tidak bisa. Zona sudah mulai bergerak pas. Betul, dan gue yakin umur mereka juga tidak terlalu lama lagi karena ada DU yang akan memotong rotasi dari Scarlet Gaming. DU ikut menembak, Bigetron ikut menembak. Ada 2 tim yang sudah mendapatkan zona. Memotong rotasi untuk Scarlet Gaming. Ini akan sangat kerepotan tentunya untuk Scarlet. Di mana Slayer terjebak di arah Blue Zone. Healingnya nggak tahu ada berapa banyak. Tapi Smith harusnya bakal nge-share healingnya ke arah Slayer untuk Scarlet bertahan lebih lama. Tapi di arah lain ada Zone yang bakal berperang dengan Victim. Seri mendapatkan tembakan, ada counter shoot. Namun angle yang dipunya oleh Mineral lebih perfect karena dia berada di balkon. Sementara pemain Victim berada di arah yang open field. Itu enak banget posisi dari Zone. Dia dapetin rumah 2 lantai. Tapi kita bakal fokus dulu dengan Nero yang berusaha untuk menantang Bigetron Red Aliens. Kali ini dari seorang Ryzen pun terus-menerus menghujani peluru ke arah player-player dari Nero. Bahkan ada backup dari belakang. Luxy. Tiba-tiba muncul begitu saja seperti tuyul dan langsung saja meratakan dari tim Nero. Betul, somehow posisi Luxy tidak diketahui dan berhasil mendapatkan satu tim yang ada di sekitar Bigetron. Nero-nya sudah mulai ditumbangkan, namun Nero mendapatkan 6 total poin yang mereka kumpulkan untuk di game kedua hari ini. Luxy ada splash damage yang masuk, tapi masih cukup tenang karena Luxy sudah mendapatkan sebuah compound. Bener banget. Bahkan kali ini Zona sudah Zuxi mulai tadi ya. terlihat lagi. Dan dari Skylights pun nampaknya sudah harus tereliminasi dan dipulangkan. Zone yang tadi sebelumnya mendapatkan posisi enak, namun kali ini harus berpindah kembali karena Circle tidak berpihak kepada tim Zone dan juga Genesis Dogma. Bahkan Genesis Dogma kali ini bermain begitu objektif, tidak mau banyak melakukan peperangan, masih belum membawa pulang elimination point sama sekali. Dan bahkan dari seorang Star ketika sedang melakukan setup ditembakin lagi dan lagi oleh player-player dari Alter Ego. Yes, ini Alter Ego enak banget. Posisi mereka, bahkan mereka sudah mengirimkan 2 pemain untuk menuju ke bagian bibir circle yang ke-6. Blue Zone sudah mulai bergerak kali ini. GD tidak melakukan pergerakan. 3 pemain dari GD berada di dalam vehicle. Namun masih diperhatikan apakah mereka akan menentukan titik rotasi mereka ke arah mana. Dan akhirnya vehicle mereka sudah mulai bergerak di mana Star akan menjadi orang terakhir yang masuk dalam zona. Tapi di tengah rotasi mereka bakal mendapatkan gangguan. Mereka bakal tabrak menuju ke arah DU dan Super Una. Free shot 3 pemain tumbang. Sorry, 2 pemain tumbang dari GD. What happened? Ada Through the Smoke juga yang dilakukan oleh Super Una dan hampir mendapatkan korban yang berikutnya. Tapi kali ini harus reload dan harus mengontrol area mereka lagi karena mereka cukup dekat dengan tim-tim lain yang ada di sekitar mereka. Tidak hanya satu tim yang menghalangi rotasi dari Alter Ego. Ada 2 tim, NFT join the fight. Join the fight somehow. Dari sisi kanan muncul tiba-tiba dari NFT langsung memberikan tekanan lebih lagi kepada tim Alter Ego. Bahkan kali ini NFT harus fokus ke arah 2 sisi. Ada Bigetron Red Alliance dan juga ada tim Alter Ego. Sementara dari Zone kali ini cukup kesulitan juga. Ada Dewa United yang masih menghalangi. Bahkan beberapa tembakan sudah mulai masuk, lemparan Molly ke arah depan. Berusaha untuk menyelamatkan temannya dari tim Zone. Tapi kali ini agak sedikit sulit dari Banyu. Sulit untuk bisa naik ke atas. Mobil sudah mulai meledak juga di sisi lain. Bigetron akan berhadapan dengan NFT. Betul, NFT sudah mulai bergerak sedikit mendekat ke arah Bigetron, di mana Bigetron juga masih dalam posisi split position. Ini 2-1-1 setup yang dilakukan oleh Bigetron. Tapi lihat Steve Boy kali ini bergerak pelanan, pasti ada lemparan. What? Oh, itu smoke. Itu smoke. Gua panik kalau itu granat, dia bakal kenok sama granatnya sendiri. Bener. Soalnya itu langsung ke arah mereka. Tapi sementara kalau kita lihat, wow, Genesis Dogma berhasil memulangkan tim Onyx nampaknya. Dan ternyata ada third party lagi dan lagi. Genesis Dogma kali ini ditembakin oleh Steve Boy. Terus menerus ke arah depan, hitmarknya mulai connect. Dan berhasil untuk mendapatkan satu player. Tapi ternyata
ternyata Hands pun tertangkap oleh Zone di depan sana. Steve Boy, kamu terlalu fokus dengan dari depan. Wow, ada nice ulti 1 lawan 3 kali ini. Dan Rata, Steve Boy berhasil untuk memulangkan Zone, tapi ternyata meta third party is real. Hai Bei dari sisi lain langsung menangkap seorang Steve Boy. Wah gila men, sebuah kontrol yang begitu tenang dari seorang Steve Boy, namun di backstep dan dipulangkan juga menuju ke arah lobby. Third party is real untuk kali ini. Bahkan di sisi lain GD bertahan dengan last man standing mereka. Alter Ego menyisakan 2 player aktif, sementara NFT yang sudah mendapatkan 6 poin eliminasi. Dan mereka masih utuh dengan keempat pemain mereka. Angle, Lock langsung menuju ke arah Alter Ego, tapi tempo sedikit diturunkan dan Flippy memegang granat tanpa dimasak lama, lempar langsung dan GD pun dipulangkan ke arah lobby bertemu dengan Yuhai dari Red Alliance. Yes, betul sekali. 3 tim tersisa kali ini. NFT, Alter Ego, dan juga Bigetron Red Alliance. Sementara waktu NFT yang masih lengkap, tapi Bigetron Red Alliance nampaknya masih bisa melakukan revive terhadap teammates-nya. Namun dari Potato sudah mulai membangun smoke demi smoke untuk bisa bergerak maju lebih dalam lagi. Tapi kalau kita melihat dari tim Bigetron Red Alliance mempunyai cekungan yang cukup nikmat, tapi masalahnya dia harus bergerak sedikit lagi untuk bisa touchdown ke dalam circle-nya. Ya, yang jadi keenakan Bigetron adalah kontrol mereka itu tinggal fokus ke arah kanan. Dari kiri mereka benar-benar ketutup. Bahkan wow, Zuxi mendapatkan sebuah reset ataupun reset armor yang begitu maknyus ya. Dapetin satu setup Robocop dan juga ada MK14 yang ada di tangan dari seorang Zuxi. Dan Flippy di arah lain masih melakukan proning, nggak ingin bangkit dari proningnya karena ketika dia bangkit takut tadi intip sama Bigetron. Smoke cukup tebal juga dari sebelah kanan untuk menghalangi pandangan dari Bigetron, tapi satu persatu dari pemain BTR sudah mulai naik, di mana drone yang menjadi palang pintu untuk menghalangi pergerakan dari Bigetron. Yes, betul sekali. Tapi sementara tempo masih dimainkan oleh semua timnya. Setup demi setup sudah mulai dibangun nampaknya. Dan kalau kita lihat kali ini dari Alter Ego benar-benar tidak mau kehilangan momentum. Masih berusaha untuk mencari informasi, memantau di depan sana ada yang loncat-loncat seperti kelinci. Nampaknya tidak jadi maju, nampaknya lebih memilih untuk menggeser ke kanan. Renalre masuk saja informasi untuk teman-temannya, tapi Potato nampaknya akan berusaha untuk bermain dengan pola dan ternyata Zuxi dengan MK14-nya berhasil untuk mendapatkan seorang drone bakal langsung di-confirm menjadi elimination point. Wow, NFT kehilangan satu anggota mereka. Kondisi 3-3-4 dan posisi Swavel juga sudah mulai terspot. Counter shoot dilakukan, backup yang sedikit lama dari bagian belakang. Raisin low HP body system dari Bigetron. Satu tumbang tapi ada push yang dilakukan oleh seorang Luxi. Timing yang begitu tepat dari Bigetron ketika satu persatu pemain mereka ditumbangkan. Tapi granat somehow berhasil mendapatkan seorang Raisin dan Bigetron. Satu persatu pemain mereka mulai tumbang. Ada close combat dan super Una yang ternyata ditaklukkan. Yuhai make a play. Kontrol areanya ke sebelah kanan benar-benar maksimal. Yuhai bahkan men-spot 2 pemain dari tim Alter Ego. Yes, langsung saja body system dari Bigetron Red Alliance. Seorang Yuhai dan Luxi langsung mengconfirm elimination point terhadap satu player di depan sana. Dan kali ini dari NFT harus lebih berhati-hati lagi. Tapi Potato sudah memegang AUG-nya, mendapatkan informasi kembali ke arah depan. Tidak mau terlalu tergesa-gesa. Beriringan dengan Renalre di belakang sana menjadi cacing-cacing. Dan tapi Ryzen sudah mulai bangkit juga mencari informasi. Tapi lihat posisi dari Luxi. Dia bisa menjadi game changer nampaknya. Betul, Yuhai juga tidak melepaskan angle kanannya. Itu cukup dekat dan ternyata Flippy yang berhasil mendapatkan pemain dari Alter Ego. Posisi Flippy juga sudah terspot dan winner chicken dinner untuk Red Alliance di game yang kedua. Dengan total ada 9 kill yang berhasil dikumpulkan oleh Red Alliance. Yes, nampaknya untuk di kali ini Bigetron Red Alliance benar-benar fokus dengan rotasi mereka. Tidak terlalu banyak untuk kill point-nya, tapi cukup untuk memboosting poin mereka pastinya juga. Lagi-lagi Bigetron Red Alliance berhasil untuk menyabet WWCD di map Erangel. Map yang sama seperti kemarin mereka mainkan di match pertama di hari 1. Gokil. Tadi yang gua salutkan adalah apa yang dilakukan oleh Yuhai. Benar-benar fokus angle ke kanan dan mempercayakan 3 pemain RA yang lainnya untuk mengambil kontrol untuk arah depan dan juga sebelah kirinya. Satu orang dari Bigetron mampu menghalangi 2 movement yang dilakukan oleh 2 pemain dari Alter Ego Limax. Yes, benar banget. Dan lihat pas total damage-nya 2200. 11. Wow. Itu banyak banget. 22-1-1 ya. 22-1. Itu cukup banyak hanya dengan 9 poin eliminasi yang mereka kumpulkan. Iya, berarti mereka dari tadi kalau kita lihat sering banget knockin orang dan berhasil untuk mencicil damage HP musuh-musuhnya. Cuman memang sayang tidak dikonfirm menjadi kill point. Namun fight yang begitu intens dan pecah terjadi ketika masuk circle keempat, masuk kelima karena udah mulai kebentuk seperti yang udah katakan juga. Akhir-akhir ini lagi sering open field. Iya, ini open field lagi. Kita udah ngelihat ya, 7 match berturut-turut. Kalau kita ambil dari hari pertama juga, ini selalu berakhirnya itu di
open field. Ya, Kita tempat yang belum terbuka. lihat yang ada komponnya dan segala macamnya. Bener-bener ke arah open field. Dan ini benar-benar keren banget ketika Steve Boy berusaha untuk clutch dengan 3 player zone berhasil diratakan dengan Uzi-nya. Padahal gue sempat mengira, oh Steve terlalu fokus dengan musuh yang ada di depan. Tapi ternyata Steve begitu aware dengan posisi dia berada di atas, itu enak banget buat dia. Bisa ngeratain 3 player sekaligus dan akhirnya Bigetron Red Alias berhasil untuk menyabet kembali Chicken. Karena memang mereka masih lengkap 4 player kan? Betul, masih utuh 4 pemain mereka walaupun ada knock yang didapatkan atau dialami oleh seorang Ryzen tapi follow up-nya begitu cepat. Dan tadi Yuhai nggak habis pikir, dia langsung samperin dan dia langsung balik lagi ke arah posnya sebelum momen itu dimanfaatkan oleh Alter Ego untuk naik dan nge-retake tempat yang ditempatin oleh tim Red Aliens. Yes, benar, benul. Mau bilang betul, campur bener, Oh, benul. betul, benul. Oh, itu gabungan ya, kolaborasi kata. Kosakata baru? Kosakata Benul. baru, benul. Oke. Benul-benul menakjubkan untuk game yang kedua tadi dan ini dia untuk match rankingnya. Di mana Bigetron Red Aliens mendapatkan 9 eliminasi poin dengan ada 15 placement point yang mereka dapatkan. Lalu ada 2 headshot, 2-2-1-1 damage yang dikumpulkan oleh Bigetron dengan rotasi mereka sejauh 30,41 kilometer. Wow, jauh. Lumayan sih, lumayan 30 jauh. kilo. Lumayan Bolak-balik jauh. banget ya. Padahal ending circle-nya itu di bagian shelter ya. Dari farm dia kan bergerak ke kiri dulu tuh. Betul. Terus dia sempat ke... Oh enggak, dia nggak sempat ke farm karena flag pad-nya nggak nyampe ke arah farmnya. Oh dia ambilnya scrappingan ya? Iya, berarti ya? makanya tadi gue bilang heran banget ngelihat BTR tuh scrappingnya mepet. Biasanya mereka untuk di awal-awal, kalau flag pad-nya nge-support drop zone awal mereka, itu jauh-jauh banget. Ada yang ngambil di perumahan orang kaya, ada yang ngambil di bagian farmnya, di bibir pantainya, dan beberapa titik scrapping yang lainnya. Mungkin mereka juga sudah mapping ya. Jadi mereka udah punya plan B-nya. Betul. Ketika flight pad nggak nyampe ke arah farm, mereka pastinya bisa mencari alternatif lainnya. Bahkan kalau gue ngelihat di sini Dewa udah step up banget dengan poin mereka yang begitu minimalis di hari pertama. Sangat minimalis. Harusnya bisa banget mengejar ketertinggalan poin dari Dewa United. Dan kali ini kalau kita lihat Uxie yang menjadi MVP dengan 3 elimination. Yep. Damage-nya 800. Oh, berarti penyumbang banyaknya bisa dibilang Luxi juga nih ya. Dengan survival time-nya di 26 menit 9 detik, ada 3 poin eliminasi seperti yang dibilang sama Jelly untuk jarak eliminasinya di 81 meter dengan 30% kontribusi untuk seorang Luxi. Berarti bisa dibilang untuk kontribusi tim yang ada di Bigetron agak merata atau emang bener-bener merata? Benar-benar 30% ya. Soalnya kan standarisasi contribution itu kalau misalkan dibagi 4 25% satu orang. Dan kalau kita lihat dengan elimination point 80 meter berarti ini sering kali dari Bigetron sendiri seringnya melakukan close combat ketimbang harus melakukan long range distance combat. Tapi memang sih sekarang kalau kita lihat dengan 4 punggawa Bigetron yang bisa dibilang tukang tinju, Tukang pukul. tukang pukul, Betul. itu kayaknya mereka bakal lebih sering memainkan close combat sih. Ya, dengan kemampuan yang mereka punya. Dan lagi-lagi pergerakan underground yang dilakukan oleh Bigetron. Kenapa kita bilang underground? Karena istilah underground ini tidak hanya untuk Bigetron sih. Tapi untuk semua tim yang tiba-tiba mendapatkan WWCD tapi cukup jarang untuk disorot oleh observer kita. Benar banget. Karena terlalu banyak fight yang terjadi, Betul. ya kan? Karena tadi juga pecahnya begitu di akhir-akhir. Seperti kali ini kalau kita lihat dari head to head-nya, lagi-lagi dengan 2 punggawa dari satu tim yang sama, Ryzen dan juga Luxi, dengan damage. Ini damage mereka sih gede-gede semua sih. 500. Ini over damage sih. 3 eliminasi poin ya. Itu normalnya di 400 paling gede gope lah. Ini 800 dan Ryzen dengan 2 eliminasi poin dia mendapatkan 564 damage. Betul. Dengan jarak eliminasinya 81 meter banding 32 meter, kontribusi timnya ini yang bisa gue bilang tadi gue sempat sounding bahwa agak merata walaupun memang presentasinya Luxi besar, tapi secara pembagian tugas di in game ini terlihat bahwa kontribusi mereka tuh ya cukup stabil lah. Cukup stabil dan merata ya. Bahkan Ryzen nih kayaknya palang pintunya dari BTR sih. Soalnya dia menerima damage 236 bisa dibilang kurang lebih kayak 1 kali atau 2 kali knockout. Iya. Atau mungkin dengan cicilan HP yang tidak sampai knockout tapi mereka berhasil untuk melakukan healing dan healing lagi. Sementara wow. Eliminasi dan juga damage-nya lihat. Begitu banyak tim yang bermain agresif, Onyx, Skylets, NFT, Alter Ego bahkan yang kita tahu Alter Ego biasa bermain dengan tempo yang lambat, bermain dengan objektif, tapi kali ini dealing damage yang dibuat oleh Alter Ego 1533
Betul. Wow. Kill point-nya tapi cuma 4 yang berhasil di-confirm atau elimination point-nya. Heeh. Ini benar-benar menunjukkan bahwa udah mulai ada beberapa tim yang melakukan decision untuk mari kita coba untuk cari elimination point. Yap. Karena mereka mau meningkatkan kepercayaan diri mereka melihat harus. dari alter ego yang masih agak cukup terjerembab di top, di bottom four. bottom four ya. Mereka pastinya akan berusaha untuk meningkatkan kembali kepercayaan diri mereka ketika sedang melakukan combat dengan tim-tim lain. Karena mau gimana pun juga, kalau mereka nggak bisa pede dalam melakukan combat, itu bakal sulit banget untuk bisa mendapatkan elimination point. Iya, bahkan kalau prediksi gue ya, kayaknya untuk Alter Ego Limax saat ini harusnya mereka ada di peringkat antara 13 atau 14. Seenggaknya mereka udah masuk di zona hijau, bukan di zona merah lagi. Ya. Karena perbedaan poin dari bottom four dengan papan tengah itu nggak terlalu jauh ya. Betul, semua masih bisa terjadi karena begitu banyak tim yang silih berganti mendapatkan WWCD. Dan kalau kita lihat berdasarkan overall statistik untuk match kedua hari ini, 57 total eliminasi, tidak terlalu banyak ternyata. Karena ada beberapa support yang dilakukan oleh Blue Zone untuk memulangkan player ke arah lobby. Tapi lihat Troyus-nya, 351, Banyak cukup banget. banyak. Paling banyak kayaknya tadi gue lihat setup smoke dari Aura. Ketika mereka bertemu dengan NFT terhalang, apalagi ketika baginya tabrakan, rasa main bom-bom kar ya. Mereka langsung melakukan setup 5, 6 atau 7 smoke yang mereka pop up untuk menyelamatkan angle shoot supaya nggak ketahuan sama tim NFT. Benar sih, itu juga mungkin agak sedikit panik ya pastinya, karena itu adalah sebuah gerakan yang tidak terduga pasti. Dan sementara kalau kita lihat dari weekday rankings yang akhirnya sudah mulai muncul setelah 2 match di hari ini, nampaknya ada 1 tim, 2 tim, 3 tim bahkan Wow. yang sudah berhasil untuk naik lagi dari Bigetron Red Alliance, Onyx dan NFT